Yonkis Mabreng, balik lagi di konten Mabel, memori anak bola bersama Ernesto. Ernesto. Di video kali ini part kedua ya, lanjutan video yang kemarin mungkin teman-teman udah sempat nonton ya. Di part pertama tentang kita ngebahas ini mas, apa perpindahan klub-klub Indonesia yang mungkin di era sekarang orang-orang nyebutnya klub-klub siluman. Ya. Gitu kan, klub-klub yang nggak konsisten nih gitu ya, yang nggak punya masa mungkin gitu kan. Dan di episode pertama kemarin kita ngebahas klub-klub yang sering pindah home base atau ya sampai berganti nama di era sebelum 2000. Nah, di episode keduanya ini kita bakal ngebahas klub-klub yang berpindah home base tapi setelah 2000. Oke. Dan kemarin udah di spill ya sama Mas Restu. Iya. Katanya ada yang juara. Nah, boleh Mas langsung nih Ya. dari 2000 nih siapa? Sebelum dari 2000 saya, ya. Sebelum saya ngomongin itu tadi, kalau ada teman-teman yang ngomong siluman, itu hak teman-teman lah ngomong siluman. Ya. Tetapi catatannya adalah kalau kita sepak bola kita patokannya Eropa jauh. Patokannya deket-deket aja deh, Malaysia, Thailand gitu. Thailand tim silumannya banyak banget. Kemarin Filipina juga ada Mas yang baru ganti. Oke, Filipina nggak punya budaya sepak bola. Kita pikirkan Iya dulu. sih, mereka tinju Thailand sama itu basket. adalah 5 kali juara Piala AFF. Oke. Nah, tim ceweknya udah ke Piala Dunia. Oh iya. Nah. Tim futsalnya juga Piala Dunia. Tim ceweknya 2 kali Piala Dunia. Iya. Tim futsalnya juara Asia. Iya. Pemainnya pernah ada di Liga Jerman. Iya. Liga Inggris juga. Iya, Liga Inggris juga. Tapi kalau ngomong tim siluman ada juga. Nggak usah jauh-jauh. Kadang-kadang kita ini gue nyinyirin balik nih ya. Ya, oke. Kadang-kadang supporter Indonesia Untuk ini- membungkam Iya. mulut-mulut. Kadang-kadang orang gitu, apa itu? Klub siluman. Klub misalnya nih banding Persija nggak kayak MU. Kalau ngomong Persija nggak punya MU, punya jersey awalnya Persija berapa biji jumlahnya? Oke. Itu pertanyaan penting. Pendukung MU, pendukung Liverpool beli jersey timnya biar kelangsungan timnya hidup. Di sini bacot doang, tapi beli jersey KW. Iya. Sorry to say ya. Itu yang selalu aku tekankan untuk review jersey pasti Iya, Mas. ya, Yang beli makanya- yang ori lah kayak gitu gitu. kan. Kalau ngomong siluman, nih Thailand ya. Namanya kamu tahu pasti Kiatisu Senamuang. Iya tahu Kiatisu. Iya. Itu klub pertama dia namanya Raj Praja. Itu sudah nggak ada. Udah entah kemana, udah ganti nama. Terus sekarang ada klub Terasil Dangda kan Iya. dipindah dari Jepang ke BG, Iya. BG Patum. BG Batu. Nah, BG Patum itu namanya Bangkok Glass. Iya tahu. Yang warnanya hijau kan Iya. tadinya. Terus pindah namanya Iya, ke sekarang Patum, pindah. Kompetisi Patum. Nah, BG-nya tetap ada, tapi cuma terus BG bukan Bangkok Glass, BG Patum United. Dan tahu nggak julukannya kan kelinci tuh? Iya. Tahu nggak julukannya kelinci dari mana? Dari mana? CEO-nya dia, pemiliknya dia, itu CEO-nya kelinci. Jadi ketika Maksudnya kecil kelinci itu? CEO-nya, CEO-nya. chairman-nya, Iya, pemiliknya, itu bersio kelinci. Oh, Bersio kelinci. Jadi ketika Fares beli tim, tahu. tim Jakarta dipindah ke Ngajo misalnya. Ya udah, julukannya harus kayak misalnya bapaknya namanya Soeharto Macan, harus namanya Macan karena Berarti bapaknya kayak Arema. Kenapa sih Medan? Nah, ya kan Karena gitu. lahirnya di bulan Agustus Nah, gitu kan. ya, Zodiak- gitu. Zodiaknya Leo gitu kan. Nah, Tahu. ya itu lucu banget. BG Bangkok Glass itu punya sejarah, tapi kita dibeli Patum, sejarahnya diubah dan sampai julukannya diganti kelinci itu tadi. Nah, kalau yang di Indonesia nih, Mas. Nah, kita Di review Indonesia apa nih? 2000 ke atas. 2000-an atas. Yang paling fenomenal sebenarnya bukan Bali United, Bukan Bali United. Sriwijaya FC dong. Sriwijaya. Nah. Pernah juara. Dan Kota Solo. Hah? Persija tim Solo ya? Salah. Bukan Hah? itu dulu. Solo. Oke. Aku yang nggak tahu sejarah nih. Persis Solo. Ya, ya. Ini saya nggak ngomongin, saya nggak punya tendensi siapapun. Tapi Persis Solo waktu itu berkutat di liga di di level-level Bawah. divisi bawah. Ya. Sekota Solo punya stadion bagus, nggak punya tim atas. Iya. Akhirnya tahun 98 Pelita Jaya yang mau collab di Jakarta pindah ke Solo. Namanya Pelita Solo. Maka lahirlah supporter Pasopati. Pasukan supporter Pelita Sejati. Oh, itu Nah. tahun berapa Mas berarti, Mas? 98 kalau nggak salah. Kalau nggak salah 98. Ujung 2000 ya, hampir 2000 Ya, berarti. ya, zaman-zaman krisis itulah. Liga Dunhill tuh Ah. berarti tuh. 9 Liga Kansas ya? Ya, 9 itu AC itu bubar tuh. Iya. Terus datanglah Pelita ke Solo. Kalau nggak 2000-an awal, akhir 99 lah ya. Itu Pelita Solo datang ke Solo. Pelita Solo dan di Solo cuma bertahan sekitar 2
tahun. Akhirnya Pelita kan pindah kemana-mana tuh. Ya. Pelita itu kalau nggak salah, kalau sekarang namanya katanya baru Madura United ya, itu Pelita itu kalau nggak salah pindah itu 8 kali ya nggak salah. Jadi dari Jakarta ke Solo. Dan ada yang bilang DNA-nya sampai ke Arema juga sih, Mas. Ya, Jadi terlepas Arema dari Kromos apapun. gitu ya? Kalau saya sih menganggap Pelita udah mati saya sekarang ya. Walaupun kalau dibuka di Wikipedia keluarnya Madura ya. Tapi saya anggap sudah mati. Saya udah mati. Jadi Pelita itu pindah ke Solo. Di Solo tidak berapa lama pindah kalau nggak salah ke Lampung, sempat ke Lampung. Terus ke Cilegon, Pelita KS namanya. Tapi tetap ada Pelitanya, Pelita KS Krakatau Steel. Krakatau Steel ya. Habis itu pindah ke Kerawang kalau nggak salah. Iya, Pelita Jaya Karawang saya udah Pelita Jaya Karawang. Udah mulai terus menikmati Liga pindah Indonesia. ke satunya Kerawang mana ya? Pokoknya daerah yang Purwakarta. Purwakarta. Bahkan di Purwakarta mereka punya supporter yang cukup bagus. Setelah itu dia pindah ke Bandung. Jadi Pelita Jaya Jawa Barat. Pelita Jawa Barat. Belum yang Bandung PBR tuh belum. Belum. Dia benar belum. Jadi main di Soreang. Pelita Jawa Barat pokoknya namanya itu. Terus pindah lagi kemana gitu lupa. Baru lahirlah Pelita Bandung Raya yang 4 besar 2014 itu loh ya. BP itu. Gaston. Pelita Bandung Raya. Marwan. Selesai kan? Selesai pindah ke Bekasi. Sebelum FIFA ngasih bench kan sudah Bekasi itu. Pelita Jaya Bekasi Raya atau apa gitu loh mau namanya. Seingat aku nih Mas, kan PBR itu kan Pelita Bandung Raya. Terus abis itu Persipasi Bandung Raya. Yes, itulah. Pokoknya itu. Baru Madura. Nah, sebelum kompetisi mulai, sebelum mereka mulai dengan nama Persipasi, kompetisi di bench sama FIFA kan. Iya. Akhirnya nah, artinya perpindahan klub itu ya terjadi kan itu kepemilikan perseorangan. Nah, kalaupun kayaknya nggak punya sejarah, ya udah mau apa lagi, daripada timnya mati kayak gitu. Itu satu. Intinya kan yang dipikirkan pemilik atau ya presidennya yang punya klub lah. Gimana caranya ini tetap hidup gitu. Toh itu tim swasta gitu. Kan, ya kan? Nah, pindah yang fenomenal kedua adalah Persija Tim. Ini menarik. Persija Timur. Oke. Supporternya namanya Super Combat. Supporter Komando Batavia. Nah, itu lahirlah striker namanya Abdul Manan, Ismet Sofyan, itu awalnya Persija Tim. Oh iya? Iya. Terus di era-era itu ada Kerry Yudiono. Nah, Persija Tim, Maman Abdurrahman. Nah, Persija Tim ketika Pelita Solo pindah dari kota Solo. Solo kan kosong. Ada kekosongan kekuasaan nih di Solo nih. Akhirnya Persija Tim pindah ke Solo. Dengan nama Persija Tim Solo FC. Waktu itu alasannya adalah pindah home base. Pindah tempat pertandingan. Tapi mereka tetap Jakarta Timur. Pindah kandang aja lah. Tapi kan aneh nih. Ini kan klubnya plat merah nih. Nggak bisa pindah. Nah, saya nggak bahas kontroversi itu. Tapi ini menarik nih. Ini perpindahan pertama klub plat merah. Nah, iya kan? Dalam sejarah ya? Dalam sejarah. Sebelumnya kan tim swasta semua. Iya. Nah, akhirnya perpindahan ini akhirnya siapa namanya? Persija Tim pindah ke Sriwijaya. Dibeli 2004 ya. Akhirnya dibeli kepemilikannya. Dan di sana kaosnya waktu warna hijau, tapi akhirnya jadi kuning dan juara bahkan double winner 2007. Zaman sama Copa Winner. Sekarang ganti lagi Mas jersinya. Apa lagi? Warna ini merah marun. Nah, makanya kayak gitu. Nah, itu Sriwijaya FC. Jadi kalau menurut yang terbaru PSG Gresik misalnya atau Bayangkara Solo FC. Kalau Bayangkara mah lucu lagi. Bayangkara kan tim yang dibentuk dari awalnya Persibaya DU. Sebelumnya ada ini Mas. Oh ya, ini. Bali United. Iya. Bali United lucu lagi. Nah, kita agak panjang sih ya, agak panjang dikit ya. Bali United itu adalah cikal bakalnya adalah Putra Mahakam. Nah kemarin sempat ada yang request nih Mas, Bang, bahas Putra Mahakam. Sedikit aja Mas. Putra Mahakam 89 lahir. 2 musim pakai nama Putra Mahakam berganti dengan Putra Samarinda. Putra Samarinda sempat agak-agak kolaps, agak-agak bermasalah.
kolaborasi dengan Persisam. Persisam Putra Samarinda jadinya. akhirnya Putra Samarinda. Setelah eksis lagi, Persisamnya disingkir, namanya nggak dipakai, tapi kayak Putra Samarinda ya Pusam. Ya, Pusam. Pusam akhirnya dibeli sama keluarga Tanuri itu ya, Pak Tanuri berdua bersaudara itu dipindah ke Bali dengan nama Pusam Bali United. Pusam Bali United. Nah, lalu Bali United. Nah, dan mereka juara. Oke. Itu swasta. Itu punya swasta. Terus ada lagi sebenarnya yang lebih lucu. Pernah lihat klub Persilah Tembilahan nggak? Tahu. Persih Tembilahan. Iya, tahu. Itu juga seperti itu. Dipindah-pindah. Persires Rengat pernah pindah. Persires Rengat. Oh iya, pernah dengar juga. Persires Rengat itu dari Rengat sana, Riau, pindah ke Bali. Namanya jadi Persires Devata. Oh. Iya, tahu. Iya, pernah. Habis itu Persires pindah ke Klaten. Sukoharjo, tapi beberapa hari doang, terus akhirnya pindah ke Lampung. Beberapa hari doang? Iya, nggak lama gitu. Terus pindah ke Lampung. Iya. Dengan nama baru, Lampung Sakti. Oh, Lampung Sakti yang gambarnya gajah itu ya? Itu adalah Rengat, Persires Rengat. Gitu. Tadinya berarti emang dan awal DNA-nya dari Sumatera berarti? Iya, dan itu sama dengan Persijatim. Tim plat merah awalnya. Wow. Nah, gitu dah. Itu sebenarnya nggak boleh dipindah. Saya nggak ngomong saya nggak tahu boleh apa nggak boleh ya. Karena semua kerja diswastakan kan, kayak Persija diswastakan, Persibaya diswastakan. Iya. Semua Nah, ke yang terbaru Bayangkara juga memulai dari Persibaya DU. Iya. Terus jadi Surabaya United. Sempat bikin kontroversi dengan nama Bonek United. Bonek Akhirnya FC. Bayangkara. Nah, awal-awal Bayangkara di Jakarta dia mengklaim bahwa mereka adalah tim Indonesia karena Bayangkara. Ya, seluruh kepolisian Polri. Itu kan? sebenarnya hal yang tidak saya sukain. Kenapa? Klub, ya, nggak ada dong klub atas nama negara. Wah. Klub itu atas nama nggak ada Manchester. Ya, perusahaan Makanya atau apa gitu. Ketika Arema menamakan Arema Indonesia, saya orang yang paling nggak setuju. Arema Malang lah. Iya, Terlepas pendukungnya sampai kutub utara sana, ya nggak mau salah. Tapi Arema tetap Arema Malang. Iya. Persebaya, walaupun pendukungnya sampai kutub selatan sampai antah berantah, Persebaya Surabaya. Ya, kayak MU pendukungnya di Indonesia banyak, tapi juga tetap Manchester. Iya, nggak ada Manchester Inggris kan nggak ada. Nah, maksudnya kayak gitu. Nah, maksud saya, terlepas dari itu dan perpindahan Bayangkara ke Solo, akhirnya Bayangkara menurut saya justru malah bener karena nggak punya identitas dengan kesoloannya itu. Oke. Gitu. Jadi bisa milih orang se-Ekskaridanan Solo gitu. Iya. Siapa tahu nanti habis ini jadi Solo FC doang namanya kan nggak tahu. Bayangkara hilang. Iya juga bisa jadi. Ya mulus gitu. Iya. Next time. Nah, gitu. Nah, terus PSG Gresik nih. Iya. Jadi PSG Gresik ini jadi Pati kemarin Mas. jadi Pati. Tapi kalau saya ngomong, ini penyelamatan yang benar. Pati sekarang membangun kawas Chandra di muka sepak bola yang sangat luar biasa. Daripada lama-lama bangun dari bawah, pilih aja tim jadi. Toh pilih tim swasta. Ya gini, kadang memang idealis itu nggak sejalan sama realistis Mas. Iya. Bener kan? Iya. Bener kan? Iya. Tapi kalau ngomong idealis sepak bola Indonesia, mana yang idealis? Nggak pernah ada ide ya kalau kita. Ya, memang. Kompetisi aja penamaan Liga Indonesia dari Liga pertama sampai sekarang. Iya. Udah ganti berapa kali? Liga Indonesia, Divisi Utama Liga Indonesia Super League, Liga 1 sekarang. Itu di level 1 ya. Iya. KNB League juga pernah. Ya, kalau itu kan titelnya ya. Iya. Tapi maksudnya nama base on-nya itu kan from idealis. Tapi jangan melihat yang itunya doang, lihat kebaikan doang. Semoga PSG dengan main di Pati punya fasilitas bagus, jadi role model yang bagus. Tapi aku nggak suka satu sih Mas. Apa? Brandingnya terlalu PSG banget, PSG Paris. Nah, itu perlu dikritisi. Nah, kemarin gue udah bahas. Oke, jadi di channel yang sebelum ini ya, yang udah jadi bahas. kalau saya sih Di Bacot Bola. biarkanlah tim mempunyai identitas sendiri. Gitu. Ya itu maksud aku. Nggak Iya. apa-apa namanya PSG, toh nama itu kan singkatannya Mas ya. Iya. Kayak PSG kan yang di Paris kan Paris Saint-Germain. Kalau yang di sini kan kemarin Putra Safin Group atau Ya, apa. Gitu. Group. Nah, itu tuh sebenarnya nggak masalah, dan nama singkatan kayak PSG itu nggak bisa dilindungi gitu. Iya. Maksudnya nggak bisa dilindungi sebagai nama merek, nggak bisa Iya. gitu. Kalau memang mengambil nama PSG nggak masalah berarti. Tapi masa iya brandingnya mirip banget sama klub Paris gitu Iya. dengan Sama. warna merah putih birunya. Makanya yang bagus itu adalah Bali United. Ya. Seolah-olah
ini tim baru yang lahir. Padahal ini lahirnya sudah tahun 89. Dari logonya aja udah Bali banget, Mas. Nah, maksud saya Dengan unsur tridatonya di Nah, logonya itu udah Bali banget. idealis penting, realistis penting, tapi harus ada filosofis. Itu yang baru. Untuk menciptakan sejarah baru. Paling Iya tidak ada cerita yang independen bahwa kita punya harga diri. That's all itu. Nah, berarti apa nih, Mas? Mungkin kedepannya untuk ya berarti tanggapannya berarti gini ya. Selama kepindahan itu menimbulkan hal baik, Ya, kenapa enggak? Ya. Ya. Dan ya. selama itu bisa memberikan dampak keberuntungan juga buat Liga Indonesia dan ekosistem sampai industrinya, Ya. berarti sejalan aja. Gitu. Ya, Pak, yang pasti jangan sampai Persija, Persebaya, PSIS Semarang pindah aja kalau saya gitu. Ya karena itu udah tim tradisional yang Ya. udah kulturnya itu ya kultur dari Ya. budaya dan kotanya Betul. masing-masing. Karena Gitu. kemarin sempat ada gosip PSM Makassar pindah ke Banyuwangi. What the Nah, Serius? katanya kayak gitu. Tapi Serius? akhirnya dibantah segala macam. Tapi kalaupun Wow. itu terjadi, ya mungkin saya orang pertama yang protes kali hal-hal kayak gitu. Termasuk gitu. Makassar dari tertua loh di Indonesia gitu. Iya, 1915 coy. Makanya. Jadi artinya realistis, idealis dan filosofis. Oke. Karena itu akan saling berkaitan. Mungkin ya segitu aja Mas ya. Pembahasannya cukup padat nih, udah 15 menit kita bikin video. Dan ya, mungkin kemarin kita udah bahas klub yang sebelum 2000, sekarang udah lengkap dengan beberapa klub yang diceritakan sama Maestu setelah era 2000. Dan pastinya teman-teman juga makin banyak referensi dan wawasan, yang pastinya juga bisa berkomentar, kita saling berdiskusi aja di bawah di kolom komentar, oke? Dan thank you yang udah nonton dari awal sampai akhir. Berikan like-nya kalau kalian suka dengan video ini. Support gue terus as always dengan klik tombol subscribe yang ada di bawah. Dan jangan lupa juga untuk support channelnya channel YouTube-nya Mas Estu juga. Namanya apa, Mas? Estu Ernesto Estu atau Ernesto. Pandit Tarkam, hashtag-nya R-nya 3. Pandit Tarkam. Tarkam. Karena selalu menggaungkan Tarkam. Tarkam. Enggak, salah Sejarah Liga Indonesia. merawat sejarah sih. Merawat sejarah sepak bola Indonesia. Oke. Mungkin sekian itu aja. Thank you and I'll see you in this video. Oke. Ciao. Bye bye.